konteks ketuhanan, uluhiyah, Allah tidak bisa di applekan kepada pemimpin dalam pengertian manusia gitu loh. Nah, makanya saya di sini berbeda nih dari Jepang. Aulia itu pengaturnya, pengatur memelihara. Karena kita memang diatur dan dipelihara oleh Allah. Bukan jangan mengambil pemimpin-pemimpin selain daripada Allah. Jangan kata pemimpin, Tuhan aja nggak boleh apalagi mengambil pemimpin gitu maksudnya. Maka saya menafsirkan ini bukan sebagai pemimpin. Jangan mengambil selain Allah sebagai pemimpin. Jadi saya mengartikan di sini jangan mengartikan selain daripada Allah adanya pengatur, adanya pencipta, adanya yang memelihara. Itu maksudnya kepada ayat ini. Beda dengan terjemah Jepang. Qalilan ma tadzakkarun. Sedikit sekali orang-orang yang mau mengingat atau berpikir, zikir, zakar itu apa namanya? Ya berpikir, bagian daripada pikiran. Cuman kalau zakar ini lebih kepada hal yang ada di dalam kolbu. Kalau fikran hal yang ada di dalam rasio, ya. Qalilan ma tadzakkarun. Sedikit sekali kamu itu berpikir dalam hati kamu, dalam kolbu kalian semua tentang kebesaran Allah ini, tentang kemuliaan Allah ini, ya. Tentang juga keistimewaan dan kemujizatan daripada kalam-kalamnya Allah, karena ini konteksnya adalah unzila ilaika, kalamnya Allah. Qalilan ma tadzakkarun. Wa kam min qaryatin, ingat nih, hati. Wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna. Wa kam, berapa banyak min qaryatin dari sebuah daerah atau kampung ahlaknaha yang kami hancurkan penghuninya, ya, apa namanya, kaum. Wa kam min qaryatin, berapa banyak daripada qaryah, kaum dalam satu kaum perkumpulan, ahlaknaha, kami hancurkan pada mereka. Waja'aha ba'suna, dan kami datangkan kepedihan, siksa, baksan sadidah, siksa yang sedih, keras. Misalkan ini kita kalau dalam konteks sejarah umat manusia, Sodom dan Gomora kan gitu ya. Atau ada kalau di Jawa tuh ada ya, di Wonosobo, Probolinggo. Katanya ada ya? Ada. Nah itu ada nanti seperti itu tuh. Kaum yang benar-benar apa namanya tidak mau beriman, melakukan aturannya dengan sendiri, tidak mau tunduk sama Allah dan tidak mau berpegang pada kitab-kitabnya Allah. Bahkan nggak mau melakukan kebaikan kepada manusia yang lainnya, melainkan cenderung melakukan kerusakan, mempengaruhi orang untuk berbuat rusak. Makanya kalau ada orang bicara, misalnya, kalau memang orang yang tidak beriman, tidak taat, kenapa Amerika tidak diazab? Kenapa juga misalkan Brazil, Meksiko tidak diazab? Kan gitu. Konteksnya bukan itu, Pak, bukan antara taat berimannya. Konteksnya adalah, ya, ini bermaksiat, bahwasannya maksiat ini menjadi sebuah aturan dan disepakati sebagai sebuah hal yang baik dan lumrah di kalangan kaum itu. Nah, kalau Amerika ada berlaku nilai etis atau budaya, atau di beberapa kelompok masyarakat yang lainnya kan berlaku juga kultur budaya, ada ajaran leluhur atau akhlak, kan gitu ya, aturan-aturan. Yang aturan itu mencegah manusia daripada perbuatan kerusakan. Nah, yang bakal dihancurkan oleh Allah kaum itu adalah mereka melakukan kerusakan dan memandang kerusakan itu sebagai sebuah hal yang lumrah dan baik-baik saja. Nah, itu yang bakal dihancurin gitu. Ya, jadi jangan salah paham. Tapi kalau ada yang seperti itu nanti, wah pasti zuhar fasada fil bari wal bahri, itu akan terjadi. Ya. Kalau saya mah yakin kayak gitu. Karena nggak bisa kalau kita tolak ukur
konteks iman dengan tidak iman, yang tidak iman kenapa nggak diajak langsung, kan gitu nggak bisa, ya, karena ada nilai kebaikan yang sifatnya universal. Karena bicara agama ini adalah mengatur hubungan kita dengan Allahnya. Tapi kalau humanitas, ajaran kemanusiaan itu milik seluruh manusia, punya tata nilainya, gitu loh, ya. Maksudnya bayatan auhum qailun, bayatan malam, ya. Bencananya bisa terjadi pada malam hari. Auhum qailuna, qailun ini bukan perkataan, ya, dari di siang hari. Bencana itu bisa Allah datangkan pada malam hari maupun di siang hari. Baik dalam keadaan Anda tidur atau santai-santai, bisa terjadi. Jadi maksudnya nggak disangka-sangka. Ya, kayak di Palu. Nah iya kan, kayak di Palu bumi bisa kebalik gitu, kebelah. Padahal kita lagi merokok lagi santai, gak kepikiran. Begitu juga waktu Cianjur, kan nggak ada mikir bakal hancur begitu. Nah itu kota ya lu, nggak sangka-sangka, tiba-tiba kalau memang Allah mau. Ya, nah itulah. Maka dikatakan wala yusibana illa ma kataballahu lana, tidak ada musibah kecuali sudah ditentukan oleh Allah. Kapan Allah mau terserah. Wa ma kana da'wahum idjahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimun. Tidaklah sekali-kali dakwahnya mereka itu idjahum ba'suna, justru kami datangkan kepada mereka itu siksaan. Illa an qalu, kecuali mereka menyadari dan menyatakan sesungguhnya kami ini orang-orang yang berlaku zolim. Jadi kalau nggak ada kesadaran tentang kezolimannya, kalau orang sampai nggak paham tentang kezolimannya, tentang kemaksiatannya, nah itu mereka sedang nantang, manggil-manggil datangnya bencana. Jadi kalau ada kelompok kaum seperti itu, udah itu mendatangkan bencana. Saya coba kadang-kadang penasaran ya, pengen juga riset ya, boleh nggak riset kekuasaan Tuhan? Gitu ya. Umpamanya ada penyimpangan seksualitas yang terjadi sekarang ya, kaum LGBT, biarin aja adain. Saya pengen kayak gitu, bukan berarti saya membiarkan, enggak, cuma adain, comot-comotin orangnya, taruh di satu pulau kosong, kumpulin itu makhluk. Itu makhluk di situ kumpulin. Ngetes. Saya pengen seperti itu. Kalau saya jadi presiden mungkin segitu itu. Oh ya orang-orang LGBT, saya kasih ke kamu tempat yang enak segala macam gitu kan. Kamu bisa bebas di sana. Silakan datang ke sini. Gitu. Kalian sekaligus kita mau meriset ya. Kita fasilitasin sekalian hancurin sekalian. Kalau di sini kan masih bercampur Pak. Tangga kita masih ada yang tasbih, masih ada yang zikir. Laut aja sebenarnya udah mau muntah kalau dalam hadis Bukhari-nya itu, ya. Tapi karena ada orang tasbih yang masih bermohon ampun nama Allah, ya nggak lagi gitu, karena nggak tega juga gitu. Nah, pengen saya mengadakan riset kayak gitu, kita tantangin aja kepada mereka itu kelompok LGBT yang mau eksistensi diakui oleh negara, keberadaannya mau disahkan oleh negara. Boleh negara fasilitasin aja dah, tapi siapkan satu tempat, satu pulau hanya untuk kaum mereka. Kita lihat apa yang akan terjadi. Saya yakin, biar tambah lagi nih bahasanya, ya kan gitu. Daripada sekarang masih nyampur terus takbir. Kalau datang bencana kesian yang taatnya kan, walaupun yang taatnya di sisi Allah, ya dia dapat syahid kan gitu kan. Atau yang masih hidup, ya dia mendapat angkat derajatnya gitu. Wala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin, maka niscaya kami akan pertanyakan kepada mereka semua. Ya. Langsung makan Pak Margono. Langsung mobil ya kayaknya. Tutup dulu dong nih. Enak jadinya. Oke. Satu ayat deh. Satu ayat lagi. Wala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin, maka niscaya akan kami mintakan
atau pertanyakan mas'alahna ini. Pertanyakan pada orang-orang yang ursila ilaihim, yang dikirim rasul-rasul kepada mereka. Jadi Allah sebenarnya dari zaman manusia pertama kali berkelompok, maka di dalam setiap kelompoknya atau setiap kaumnya itu pasti Allah kirim rasul. Itu pasti Allah kirim nabi dalam kelompok tersebut untuk menyampaikan atau paling tidak membimbing ya tentang ketauhidan, tentang keberadaan Allah dan untuk beribadah kepada Allah itu. Dan juga kami akan mempertanyakan kepada para rasul-rasul. Artinya bahkan setiap nabi sendiri, rasul sendiri itu akan dimintakan juga dipertanyakan oleh Allah. Jadi nggak ada manusia yang lepas dari sebuah pertanyaan atau permintaan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Semua pasti akan kena. Gitu. Wala naqussanna 'alaihim bi ilmi wa ma kunna ghaibin. Dan niscaya naqussanna 'alaihim, kami berikan kisah-kisah. Ini kisah historical. Jadi bukan dongeng. Maknanya sejarah yang pernah terjadi. Quran itu, ya. Maka kisah itu dari kata Arab itu, dari kata kita kisah bahasa Indonesia. Tapi berasal dari kata qissatun, ya. Wala naqussanna 'alaihim, kami akan mengisahkan pada mereka bil ilmin, dengan pengetahuan. Artinya hal itu bisa dikaji. Bil ilmin, dengan pengetahuan. Kalau tadi ada Sodom Gomorrah, emang enggak ada bekas-bekasnya? Ada, Pak. Ada Fir'aun. Ada, Pak. Itu bagian daripada kisah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada gua Ashabul Kahfi yang hidup 350 tahun. Ada. Semua bisa dikaji. Apalagi kisah-kisah. Ada api di dalam lautan. Ada lautan tawar dengan lautan asin. Ini bukti rasionalitas bi ilmin, wala naqussanna 'alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin. Katanya Allah, kami ini tidak sekali-kali lengah pada apa yang kalian lakukan, pada apa yang kalian pahami. Wa ma kunna ghaibin. Enggak ada yang hilang. Seluruh pengetahuan itu diberikan kepada kaum agar kaum itu mau beriman. Tetap aja dia kata yang akan beriman ada aja kan gitu ya. Oke, kalau begitu bagaimana? Wal waznu yauma idzinil haq. Nanti aja tunggu hari al wazn, pertimbangan. Yauma idzinil haq. Hari di mana hal itu pasti benar akan terjadi, semua akan ditimbang. Ya bisa. Faman taqulat mawazinuhu wa ulaika humul muflihun, maka bagi mereka yang berat mawazinuhu, timbangannya, fa ulaika, maka bagi mereka humul muflihun, mendapatkan kemenangan. Falahun, al-falah, muflihun. Wa man khafat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum, dan bagi siapa khafat, ringan, mawazinuhu, timbangannya, faulaika, maka mereka itu alladzina, orang-orang khasiru, yang dapat kerugian, anfusahum, atas diri mereka sendiri. Kenapa? Bimakanu bi ayatina yazlimun, dari sebab perbuatan-perbuatan mereka, keadaan mereka, itu keadaan mereka, bi ayatina, dengan bukti-bukti ayat kami ini, yazlimun, mereka itu zalim. Apa itu zalim? Julmun, gelap. Ya, asal katanya zalim itu zalamun, julmun, gelap. Mereka itu gelap, maka itu sudah ada keterangan tapi nggak mau mengikuti keterangan tersebut. Zalim, orang-orang zalim itu seperti itu. Zalim itu ya namanya menyiksa diri sendiri, menggelapkan diri kita sendiri. Makanya kasus-kasus misalkan pencurian uang itu lebih dibahasakan dengan penggelapan uang, karena memang dari asal katanya menggelapkan. Berarti setiap orang sudah tahu kebenaran tapi dia tidak melaksanakan kebenaran, malah melaksanakan kesalahan, itu namanya zalim, gelap, dia menzalimi diri sendiri, ya.
Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan sungguh makannakum, kami tempatkan kalian, kami tinggalkan kalian itu fil ardi, di bumi, wa ja'alna lakum fiha, dan kami jadikan bagi mereka fiha, di dalam bumi dunia ini, ma'ayish, kehidupan, ya. Kehidupan itu mau makan, mau minum, mau apa, ya dikasih jalan oleh Allah. Mau tumbuh kembang seorang bayi, maka ada susu yang Allah ciptakan melalui air susu ibunya. Kalau berkembang lagi ada air susu sapi atau air susu kambing dan lain sebagainya. Yang dimanfaatkan ma'ayish itu nanti. Atau memakan beras, maka ada tanah, ada benih-benih yang bisa ditumbuhkan. Semua untuk ma'ayish, untuk kehidupan kalian semua. Air pun demikian, adanya aliran sungai-sungai, mata air dan lain sebagainya, untuk kalian bisa minum di dalamnya. Dengan minum tersebut kalian bisa hidup, ma'ayish. Jadi konteksnya bukan sekedar kerja nyari duit, bukan, ya. Semua ini Allah ciptakan yang ada di muka bumi ini justru untuk memfasilitasi kehidupan umat manusia. Qalilan ma tashkurun. Tapi sayang sekali sedikit daripada manusia yang mau bersyukur. Karena punya ukurannya sendiri, punya hurufnya punya pemikirannya sendiri. Bahagia itu seperti ini, dia yang bikin, dia patokin. Padahal bahagia itu luas, bahagia itu rasa yang ada di dalam hati. Ketika kesyukuran itu kita hadirkan. Kalau kata Gus Bahaya, udah viral ya di TikTok ya. Antum ini gobloknya apa gitu. Mau bersyukur aja masa repot. Mau bersyukur masa menunggu punya Alphard. Mau bersyukur masa nunggu kalau udah dia punya pekerjaan. Syukur itu sederhana. Apa yang ada dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian syukuri, kalian nikmatin, dan kalian juga bisa berbagi. Kan gitu. Ada tetangga kekurangan air, kan kita bisa kasih air. Ada tetangga kekurangan makan, kita punya beras lebih, kita kasih beras 1 gelas, gantang 2 gantang, kalau kata orang zaman dulu. Kok ribet banget sih mau syukur, nunggu kaya dulu, bener gak? Ya udah, mudah-mudahan yang di sini jadi contoh semua nih. Kan gitu dari ayat Quran ini. Syukur kan nikmatin aja, ya gampang. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang qalilan ma tashkurun, orang-orang yang sedikit sekali bersyukur. Na'udzubillah min dzalik. Oke, selesai 1 ayat. Selanjutnya kita bisa lanjutkan. Karena tadi Pak Margono sudah nyiapin nasi goreng, nasi goreng, kopinya 9 pas, alhamdulillah. Kode. Nanti mungkin ke depan kita bahas ayat lanjut walaqad khalaqnas summa sawarnakum. Ini asik nih, ini lebih asik lagi nih. Sungguh telah kami ciptakan, kesimpulannya aja ya, sungguh telah kami ciptakan kepada mereka dan menggambarkan bentuk tubuh mereka, rupa mereka, qulna lil malaikati isjudu, sehingga dengan kesempurnaan bentuk badan kita itu Allah memerintahkan kepada mereka untuk sujud li Adam, kepada Adam. Kok kepada Adam nih? Kepada kita enggak. Adam itu adalah sumber sulbi-sulbinya umat manusia. Berarti ketika konteks pemakaian Adam, maka hal itu juga berlaku untuk anak cucunya Adam. Gitu. Masalah itu illa iblis, kecuali iblis nggak mau, lam yakum minasajidin, nggak pernah mau jadi orang-orang golongan yang bersujud. Kenapa dia nggak mau sujud? Apa yang menjadi halangan bagi dia? Allah tasjuda iza amartuk. Kenapa kalian nggak bersujud? Karena itu, padahal sujud itu adalah perintah kami untuk kamu wahai iblis, kan gitu. Qala ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih baik daripada manusia. Iblis ini dari bangsa jin, ya. Saya lebih baik daripada. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan. Dia sadar diciptain sama Allah tauhidnya iblis tuh. Khalaqtani min nar. Aku diciptakan daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan kau ciptain dia Adam itu dari tanah. Dia merasa bangga daripada. Qala habitu minha fama yakuna lakum tatakabaru biha fakhrut innaka minas sagirin. Ya, tatakabar. Konteksnya kenapa bisa begitu? Ada kesombongan di dalam diri iblis atau jin bangsa jin ini. Ya, kita teruskan ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahu al-azim. Maha benar Allah dengan segala firman.
firman-Nya, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nurullah wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulillah wa ala alihi wa alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ala kulli amrin kutibatin wa wala abidina wa la rajulin. Allahumma ajina bi wa jalla min murtina bi taqwa wa jalla bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa taqwa wa ghina bil ayatil karimah bil Qur'anil azim ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in.